Halo semuanya, selamat datang di podcast perdana kami. Nah, hari ini kami akan membahas terkait satu buku yang berjudul Pergerakan Modern Islam di Indonesia tahun 1900 sampai 1942. Nah, buku ini tuh buku yang bisa dibilang sangat menarik nih teman-teman, karena mungkin teman-teman jarang mendengarnya gini, atau apa pertama kali nih teman-teman mendengarnya. Nah, hari ini saya tidak akan sendiri. Saya ditemani oleh 3 teman saya. Mungkin kita kenalan yuk. Satu-satu. Boleh dari kanan dulu. Halo semuanya, nama aku Syafira Nurhaliza Rahma. Boleh? Halo semuanya, nama aku Irana Ainda. Boleh? Halo, nama saya Valid Kusuma. Oke. Nah, karena teman-teman sudah memperkenalkan dirinya, mungkin kita lanjut ke pembahasan bukunya. Nah, pembahasan buku ini sebelumnya aku disclaimer dulu nih. Ada 4 segmen, jadi akan dibagi menjadi 4 bahasan dengan masing-masing babnya nih. Kita mulai dari segmen pertama. Nah, kebetulan nih di segmen pertama ini kita ngebahas bab 1, yang dimana judul dari bab 1 itu terkait asal-usul dan pertumbuhan gerakan Islam, gerakan pendidikan, dan gerakan sosial. Jadi pada saat saya membaca gitu ya, bukunya itu di bab 1 berisikan terkait bagaimana munculnya nih pemikiran-pemikiran nih awalnya yang nanti menjadi pelopor dari suatu pergerakan nasional, terutama untuk berlandaskan agama Islam, ya di mana terutama ya ada di daerah Sumatera Barat, kemudian di Jawa pun, di Jawa Barat, di Majalengka, di Bandung, sama di Muhammadiyah di Jawa ya, Jawa Tengah ya. Nah, pemikiran ini tuh dibawa oleh tokoh-tokoh yang jujur ketika aku membaca terkait semacam sejarah mereka di buku ini gitu ya, yang diceritakan mereka tuh pergi belajar pendidikan agama tuh sampai ke Mekah. Kemudian mereka kembali membawa ilmu tersebut kembali ke daerah mereka gitu untuk mengembangkan, dan mereka membangun suatu sekolah gitu. Semacam pada saat itu masih sekolahnya itu ya karena agama, jadi masih sekolah yang berlandaskan pada nilai-nilai agama gitu ya, seperti membaca Quran gitu ya, terus mengajarkan nilai-nilai keislaman gitu ya. Selanjutnya setelah mereka sudah membangun sekolah agama gitu, mereka melihat kondisi sosial, jadi mereka bergeraklah ke dalam bidang sosial dari lembaga sosial ekonomi gitu, dari lembaga-lembaga agama tersebut, sampai akhirnya muncul di tahun 1930-an itu muncul banyaknya gerakan-gerakan politik gitu loh, untuk menentang si kekuasaan dari kolonial Belanda gitu. Nah, mungkin dari bahasan aku seperti itu ya guys. Untuk lebih lengkapnya mungkin kita akan bahas ke segmen kedua, yaitu di bab 2. Boleh? Baik, di bab 2 ini sebenarnya penulis, yaitu Bapak Delia ini lebih menguraikan asal-usul dan dinamika pertumbuhan gerakan politik Islam di Indonesia itu sendiri. Jadi beliau ini tuh berargumen bahwa gerakan berbasis politik Islam di Indonesia itu tidak jauh-jauh dari akarnya itu Sarekat Islam ataupun pertumbuhan Sarekat Islam itu sendiri. Nah, kemudian dilanjutkan oleh partai-partai Islam lain seperti Persatuan Muslim Indonesia dan juga Partai Islam Indonesia. Nah, di Sarekat Islam ini juga sejak didirikan di tahun 1911, Sarekat ini tuh di bawah kepemimpinan banyak tokoh ya. Adapun tokoh-tokoh terkenal seperti Haji Samanhudi, Cokro Aminoto, Abdul Muiz, Haji Agus Salim, bahkan tokoh terkenal dari kiri yakni Semaun begitu. Nah, perjalanan SI ini di bab 2 ini tuh terbagi menjadi 4 babak, yakni pertama 1991 sampai 1916, yakni awal-awal formasi awalnya, bagaimana mereka itu awalnya untuk kegiatan sosial dan ekonomi ya, untuk perdagangan batik begitu, perdagangan batik pribumi melawan
apa ya namanya pedagang Cina dan juga wet atau peraturan-peraturan yang menindas dari Belanda itu sendiri. Lalu pada tahun 1962 sampai 1921 yakni sudah dimupuk begitu menjadi organisasi yang lebih matang lagi dan juga termasuk masa kejayaan mereka begitulah ya. Nah, di tahun 1921 hingga 1927 tuh baru masuk tuh pemikiran radikalisasi dari kiri ataupun khususnya dari SI Semarang ya, yakni Semaun, pemikiran-pemikiran komunis yang menjadikan pada babak itu tuh SI itu tuh punya perseteruan lah di internalnya. Selain perseteruan, mereka juga ditekan oleh eksternal, yakni dari kolonial Belanda itu sendiri. Lalu pada 1927 hingga 1942 itu dampak bagaimana kejayaan SI ini mulai menurun karena perpisahan SI itu sendiri, perpecahan internal SI dari yang mengikuti Semaun, yakni radikal, komunis dan lain sebagainya, lalu mengikuti kepemimpinan Abdul Muiz Cokroaminoto gitu kalau nggak salah. Itu terbagi dua begitu. Nah, pembagian dua ini juga meredupkan gitu ya SI yang bukan Semaun atau ISDV dan lain sebagainya itu menjadi meredup karena masuknya Jepang begitu ke Jawa, karena Jepang sendiri kan juga memobilisasi Islam itu sendiri, tapi kan Islam itu juga agak bukan radikal, lebih tepatnya melawan juga ya. Jadinya mereka agak redup punya tujuan juga ya gitu ya. Agak redup juga karena bisa dibilang mereka kelompok-kelompok yang menentang kolonial dan lain sebagainya. Nah, setelah masa kejayaan SI ini mulai meredup begitu, setelah di 1927-an mulai meredup dan malah PKI yang naik daun begitu ya. Nah, lahir begitu 1930-an di daerah luar Jawa yakni di Sumatera. Itu partai-partai Islam baru seperti Persatuan Muslimin Indonesia di 1930-an, lalu Partai Islam Indonesia di 1937. Yang keduanya itu sama untuk mempelopori lebih tepatnya mengkontinu cita-cita Islam begitu. Nah, terhadap dan melakukan perlawanan terhadap wet ataupun peraturan-peraturan represif dari kolonial Belanda ataupun kolonial Jepang begitu. Nah, di bab 2 ini juga tidak hanya menggambarkan perjalanan organisasi, tapi juga memperlihatkan bagaimana politik pada masa itu, sosial ekonomi pada masa itu, bagaimana politik organisasi itu tersistematis gitu, terformulasi, tersistematis. Akan tetapi bisa dibilang pada bab 2 ini tidak benar-benar merambah ke organisasi-organisasi lain begitu. Jadi fokus utamanya tetap di SI karena argumen dari penulis yakni pergerakan politik Islam tidak jauh-jauh dari pendirian SI, walaupun setelah itu ada partai-partai yang melanjutkanlah cita-cita Islamnya itu seperti yang tadi Persatuan Muslim Indonesia, Partai Islam Indonesia. Namun ya itu tidak benar-benar populer begitu karena kalah populer ya dengan PKI pada masa itu. Untuk bab 2 seperti itu. Oke. Berarti emang kayak S ini yang kayak jadi promotor utama, motor penggerak pertama gitu ya untuk gerakan Islam. Oke. Boleh, karena kita bab 2 sudah dijelaskan, kita masuk ke bab 3. Boleh dibahas oleh Ripa. Oke, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 ya. Jadi sebenarnya tuh bab 3 ini ada materi yang baru dan ada materi yang melanjutkan dari bab 2. Nah, materi yang baru ini salah satunya itu diskriminasi dari para pemerintah Belanda terhadap Islam di Indonesia, terhadap pergerakan Islam di Indonesia. Nah, pergerakannya ini tuh contoh diskriminasinya tuh kayak pemerintah Belanda tuh nggak boleh biarin orang-orang yang menyebarkan agama Islam tuh untuk menyebarkan di tempat-tempat yang masih mengandung animisme gitulah. Jadi mereka tuh doktrin gitu kali ya. Ya, jadi mereka tuh nggak boleh nyebarin agama Islam lebih jauh lagi lah gitu lah. Jadi tapi mereka tuh pemerintah Belanda membolehin misionaris Kristen untuk menyebarkan agama-agama di daerah-daerah yang masih animisme ini. Nah, karena adanya itu tuh kayak ada terbandingan diskriminasi gitulah dari pihak Belandanya.
Nah, selain itu tuh juga ada pemerintah Belanda tuh melarang guru-guru dari Indonesia yang mengajarkan tentang agama Islam Iya. untuk memberi guru dari Indonesia yang mengajarkan tentang agama Islam Iya. untuk memberikan pengajaran dengan secara Agama. mudah, dengan secara mudah lah ke masyarakat. Ada contoh-contoh peraturannya tuh kayak peraturan 1905, ordonansi guru, ordonansi tahun 1932. Nah, semuanya itu ditolak sama organisasi pergerakan Indonesia. Karena ini kayak memberatkan atau tidak membolehkan masyarakat Indonesia tuh mendapat agama atau pelajaran gitulah. Yang selain itu tuh di adanya perbedaan pengajaran gini ya, makin membuat masyarakat Indonesia tuh kan kayak semakin nggak punya dapat pendidikan, nggak bisa dapat pendidikan ya, jadi kayak pendidikan itu cuma dapat sama kiai atau bangsawan doang gitu ya. Nah, materi selanjutnya tuh ada nulis tentang syarikat Islam lagi nih, balik lagi ke lanjutin bab kedua. Nah, jadi itu kan setelah bab 2 tadi yang jelasin ya ada periode-periodenya. Nah, di bab 3 ini lebih menjelaskan pada saat syarikat Islam itu menerima pengakuan secara hukum dan bagaimana syarikat Islam itu menghadapi hambatan-hambatan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda gitu. Jadi kan syarikat Islam itu mengajukan pengakuan secara hukum pada tahun 1913. Lalu tuh diterima diterima oleh pemerintah Belanda karena pemerintah Belanda ini memikirkan kayak kalau ini nggak diterima berarti itu artinya seruan perang gitu. Nah, karena habis terima secara hukum juga syarikat Islam malah mendapat banyak hambatan gitu dari pemerintah Belanda, dari orang-orang yang kontra sama syarikat Islam gitu. Contohnya tuh ada di tahun 1917. Jadi 1917 tuh ada bencana kelaparan di Pulau Jawa. Nah, ada salah satu kejadian lah di daerah Cimareme kalau salah namanya. Situ ada ketahuan ada salah satu anggota dari syarikat Islam Afdilimbe, syarikat Islam bagian B. Nah, di situ tuh syarikat Islam dituduh kalau itu berafiliasi sama mereka, padahal aslinya tuh enggak. Yang Semaun dan kawan-kawan. Nah, saya kurang tahu, tapi di situ tuh disebutnya kalau mereka itu kayak syarikat Islam Afdilimbe tuh mereka bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Belanda dan membunuh orang-orang Eropa dan orang-orang Cina di Hindia Belanda gitu. Nah, syarikat Islam yang SA yang sentral ini tuh kan dituduh, tapi mereka tuh nggak mau ngakuin gitu karena mereka yang nggak berafiliasi sama itu. Nah, salah satu tokoh yang ditangkap karena kejadian ini tuh namanya Sosro Cardono, itu dia sekretariat Syarikat Islam kalau nggak salah. Dia dihukum 4 tahun penjara gitu. Terus Cokro Aminoto juga sempat dituduh memberi keterangan palsu pada saat sidang Sosro Cardono gitu. Nah, karena adanya kejadian ini tuh kayak mulai banyak anggota Syarikat Islam tuh yang keluar atau ditangkapi sama pemerintah Belanda gitu loh. Nah, terus selain itu ada hambatan-hambatan yang diberikan oleh pemerintah Belanda tuh kayak pemerintah Belanda tuh mendirikan organisasi yang bernamakan Islam atau Arab, tapi mereka tuh sebenarnya untuk memperkeruh atau mempergaduh kayak boneka gitu kali ya, kayak dijadiin adu domba gitulah sama iya. syarikat Islam ini gitu. Jadi mulai saat itu tuh kayak mulai hambatan-hambatannya tuh mulai parah banget lah gitu. Makanya akhirnya syarikat Islam tuh hijrah cara berpolitiknya. Betul. Ya kan Ya tadinya yang dari radikal. Jadi makin lembek atau semakin kooperatif lah gitu lah. Makanya itu setelah kejadian itu sampai masa Belanda terakhir berkuasa di Pulau Jawa, syarikat Islam tuh udah mulai kooperatif, gak seperti sebelumnya yang lebih non kooperatif gitulah. Mungkin segitu aja ya pembahasan dari bab 3. Tapi kalau misalnya si Serikat Islam ini lebih kooperatif, respon si Belanda apakah dia tetap kayak menindas si Serikat Islam atau kayak ya udah jadi lebih kalem sama Serikat Islam gitu? Kan si ini udah mau kooperatif nih si Serikat Islam. Dijelasin nggak? Lebih tepatnya itu tidak terlalu gamblang dijelaskan demikian. Akan tetapi Belanda ini lebih tepatnya mereka kayak nge-leash gitu, bisa dibilang ngetali si Syarikat Islam. Walaupun benar-benar kayak ya udah dia kooperatif tapi tetap diliatin gitu. Diawasi. Karena pada saat itu kan juga banyak organisasi yang mulai tumbuh juga kan, yang lebih radikal lagi kan, banyak yang lebih gak mau kooperatif sama pemerintah Belanda lah. Makanya dia kayak lebih mementingkan yang baru diri ini gitulah. Betul. Ya. Oke, menarik banget guys pembahasannya. Mungkin boleh kita lanjut ke segmen terakhir. Bab 4. Ini pasti lebih gong lagi nih ya. Boleh? Rekan saya Safira. Kalau di bab 4 ini tuh ngebahas soal reaksi di kalangan
kalangan tradisionalis dan juga nasionalis yang netral agama. Nah, kita masuk ke kalangan tradisionalis dulu ya. Ini tuh pertama dibahas di daerah Sumatera. Nah, jadi ini tuh reaksi pertama itu dipimpin oleh Datuk Sultan Maharaja. Nah, keluarganya si Datuk Sultan Maharaja ini itu tuh emang terkenal dia membenci Islam gitu keluarganya, dan keluarganya tuh juga sangat berusaha untuk memurnikan nilai-nilai adat dari gerakan-gerakan pembaharu Islam gitu kan. Nah, untuk untuk masalahnya itu erat kaitannya dengan masalah waris gitu. Jadi kalau misalkan di kalangan adat sendiri, mereka tuh berpendapat kalau misalkan harta milik orang meninggal itu diwariskan kepada kalangan suku dari keturunan ibu. Sedangkan kalau misalkan dari gerakan pembaharu sendiri itu berpendapat kalau misalkan harta waris itu diwariskan kepada keluarga Batih. Keluarga Batih itu ya keluarga inti doang, kayak cuman ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Jadi nggak ada kaitannya sama suku gitu loh. Jadi kan itu kan beda kan. Enggak, itu tuh akhirnya memunculkan konflik antara kaum muda. Kaum muda itu kan mereka condong ke gerakan ini ya, gerakan pembaharu, dan kaum tua yang cenderung masih ke adat gitu kan. Nah, hingga puncaknya itu muncullah organisasi Sumatera Tawalib yang memerjuangkan ajaran Islam yang lebih modern. Kemudian masuk ke daerah Jawa. Nah, kalau di daerah Jawa ini kan terkenalnya dengan munculnya Nahdlatul Ulama ya. Tapi sebelum itu gerakan pembaharu Islam di Jawa ini dipelopori oleh Ahmad Dahlan. Nah, Ahmad Dahlan ini kan mendirikan Muhammadiyah ya kan, yang kita kenal gitu di tahun 1912 gitu kan. Nah, Muhammadiyah ya ini dia mendirikan itu ya bertujuan untuk menghilangkan sifat-sifat ajaran Islam tuh yang masih mengandung bid'ah, terus juga khurafat, pokoknya yang kayak masih ada unsur-unsur musyriknya gitulah gitu kan. Nah, habis itu kalangan ada tuh mengetahui hal ini itu bereaksi dengan mendirikanlah si NU ini atau Nahdlatul Ulama ini di tahun 1926. Nah, Nahdlatul Ulama ini itu didirikan ya tujuannya untuk mempertahankan ajaran Islam yang masih mengandung nilai adat gitu kan, yang masih ada unsur adatnya gitu. Nah, kemudian masuk ke reaksi kalangan nasionalis yang netral agama. Nah, ini tuh ditandai dengan munculnya organisasi seperti National Indie Party atau NIP, dan tokohnya tuh contohnya Soekarno gitu ya. Nah, jadi ini tuh mereka ini itu memperjuangkan nasionalisme tanpa terikat pada suatu ajaran agama tertentu gitu. Nah, dimana pada saat itu kan organisasi gerakan kayak Sarekat Islam itu kan sangat mendominasi kan. Nah, mereka tuh memperjuangkan itu supaya nasionalisme tuh nggak terikat sama agama tertentu itu. Nah, upaya ini tuh dilakukan dengan membentuk kesatuan politik, yaitu Perhimpunan Partai-Partai Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI di tahun 1927. Tapi nggak berselang lama, itu juga nggak bertahan lama sih. Itu pecah atau kayak ya bubar di tahun 1930 karena pada saat itu ya masing-masing dari mereka tuh masih kekeh gitu loh, sama yang satu pengen nasionalis tanpa agama, yang satu masih ingin nasionalis tapi sama agama gitu kan. Ya, habis itu tapi seiring berjalannya waktu akhirnya dari dua kalangan ini tuh dibentuklah si GAPI itu atau Gabungan Politik Indonesia gitu. Ini dibentuk di tahun 1939, itu dibentuk supaya ini akhirnya mereka kan sadar untuk mencapai suatu kemerdekaan itu ya mau nggak mau mengambil jalan tengah lah, akhirnya dibentuk si GAPI ini kayak gitu sih. Kalau dari bab 4 itu. Oke. Berarti kalau di bab 4 ini membahas lebih dalam dari bab 2, 3 lebih ke reaksinya ya, lebih banyak di reaksi partai politik lain ataupun organisasi lain terhadap gerakan Islam itu sendiri ya. Jujur tadi tuh menarik banget ya ketika dibahas terkait ada adat dan kaum agama gitu ya, yang dimana memang memang kayaknya kalau adat tuh emang udah dari zaman dulu, emang nenek moyang kita tuh kayaknya sangat kuat dengan tradisinya gitu kan, sehingga
muncul kelompok agama yang dimana ingin mungkin bisa dibilang kayak memurnikan itu gitu loh, mungkin mengakulturasi. Nah kemudian ternyata ketika punya tantangan, ternyata ada tantangan lagi, tantangan dari dalamnya itu si ada atau kaum kan mungkin bahasa sekarang konservatif, sedangkan ada tantangan dari luarnya itu ya orang-orang kolonial itu sendiri gitu ya. Nah itu kan kayak menarik gitu, apalagi tadi dijelasin juga ada kayak kaum nasionalis gitu kan, yang benar-benar dia nggak mau berdasarkan nggak mau terikat agama sama sekali, agama sama sekali gitu ya. Jadi kayak kerennya itu adalah bagaimana tantangan mereka dari ada berapa kubu tuh, yang tradisi, yang agama, sama yang nasionalis melawan si dari luar itu gitu. Itu menarik sih, jujur bukunya menarik sih, benar. Pembahasannya juga menarik ya guys dari teman-teman. Oke, mungkin karena tadi sudah kita bahas gitu ya. Nah, ini kita udah mulai kebentuk tuh kerangka berpikirnya ya kan terkait buku ini gitu ya. Kira-kira mau dibawa kemana gitu kan? Kita akan dibawa ajak berpikir ke arah mana nih gitu. Nah, mungkin saya punya dua pertanyaan yang memang ini tadi sembari dijelaskan sama teman-teman gitu ya, muncul gitu, terlintas gitu ya di benak pikiran saya gitu. Mungkin teman-teman juga punya gitu ya, boleh ditulis di komen ya. Oke, pertanyaan yang pertama nih ya. Tenang, gak susah kok. Tadi dibahas terkait Muhammadiyah dan NU, yang dimana pusatnya itu kan di Jawa gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat ternyata pengaruh mereka ini tuh luas gitu loh, gak hanya di Jawa aja. Padahal tadi di Sumatera itu kan Sumatera. ada Sumatera Tawali, Iya, gitu tadi. kan gak segede NU sama Muhammadiyah, gak segede NU dan Muhammadiyah gitu ya. Tapi powernya Muhammadiyah dan NU ini punya sampai sekarang gitu, dari zaman itu sampai sekarang tuh powernya iya masih ada, masih kuat banget, maksudnya saling berdampingan gitu ya, tapi punya power yang sama gitu ya. Nah itu tuh kira-kira menurut pemahaman teman-teman kenapa gitu punya power yang bisa nasional ya, mungkin tadi lingkupnya hanya Jawa sentris gitu ya, jadi nasional gitu ya. Boleh? Aku dulu. Samira? Oke. Kalau menurut aku sendiri, kenapa Muhammadiyah sama NU itu masih berkembang gitu ya, gede banget sampai sekarang, itu mungkin karena ini ya, awal mulanya kan di Jawa dan Indonesia kalau yang kita tahu tuh Jawa sentris gitu kan. Jadi apa ya, jadi ya terus berkembang aja gitu sampai menyeluruh ke Indonesia ajaran agama NU sama Muhammadiyah ya. Ya, oke. Mungkin dari teman-teman kalau ditanya kenapa tadi apa? NU dan Muhammadiyah itu punya power, Kekuatan gitu ya. Mungkin ini itu ya dampak dari kolonial sendiri, di mana ibu kota begitu kan ya, di mana kalau bisa dibilang wilayah yang benar-benar direpres, yang benar-benar di bawah mata, yang benar-benar secara ketat begitu di bawah mata jajahan oleh kolonial, itu adalah Pulau Jawa itu sendiri sebagai bisa dibilang pulau utama ataupun bisa dibilang bagian dari ibu kota begitu, dari ibu kota kolonial Belanda sendiri di Hindia Belanda kan pada masa itu. Jadi kalau dibilang apakah itu bisa dibilang ada itunya sangkut pautnya dengan Budi Utomo ya di 1908 ya 1908 di mana Budi Utomo itu apa ya, menggerakkan begitu ya, memberdayakan ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Yang itu bisa karena kan pada masa itu pendidikan itu kan tidak benar-benar bisa diakses, apalagi kita juga direpres secara ekonomi, secara sosial oleh kolonial Belanda pada masa itu. Dan gerakan-gerakan pendahulu seperti Budi Utomo ini bisa dibilang menjadi secerca harapan begitu ya, ataupun sebagai cikal bakal ataupun sebagai center begitu ya, penunjuk bagi orang-orang pada masa itu untuk melihat bahwa oh ada sebuah ketimpangan yang terjadi di masa itu gitu. Kita mengalami ketimpangan gitu, yang mana hak-hak kita tuh tidak benar-benar
dipenuhi dan lain sebagainya. Nah, kalau dibilang kenapa sih Muhammadiyah dan NU itu pada akhirnya yang berasal dari Jawa itu bisa mempunyai pengaruh besar di Indonesia sampai masa kini begitu kan ya, Muhammadiyah dan NU itu tuh juga berdasarkan pada penggerak-penggeraknya pada masa itu di Jawa itu sendiri. Pada masa itu di Jawa itu sendiri kan pergerakan politik Islam itu sendiri sebagai cita-cita Islam begitu kan ya, itu kan sangat gembor-gembornya begitu kan ya. Nah, NU dan Muhammadiyah ini sebagai yang dijelaskan oleh Safira tadi di bab 4 kalau nggak salah ya. Nah, itu kan sebuah wujud bisa dibilang perlanjutan cita-cita Islam lah ya, kalau bisa dibilang cita-cita Islam. Adapun di Latter Days itu kan ada yang namanya perlawanan Islam di Indonesia pada tahun berapa itu kan ada juga kan, itu kan berlandaskan Islam juga kan karena merasa bahwa negara yang dijalankan itu tidak benar-benar Islami dan mereka ingin mewujudkan negara Islam gitu. Nah, itu cita-cita Islam yang ingin DITI. Nah, itu maksudnya kan juga dari Islam itu sendiri begitu kan. Cita-cita Islam melanjutkanlah, kalau argumen mereka kan melanjutkanlah cita-cita Islam, negara yang benar-benar Islam lah kalau nggak salah. Nah, itu kan bisa dibilang berdampak begitu kepada pengaruh yang dibawa oleh Muhammadiyah, di mana mereka itu masuk ke titik-titik apapun maksudnya masuk ke sektor-sektor rakyat-rakyat kecil begitu kan, ataupun akar rumput begitu, yang mana mereka itu bisa dibilang membawa dan mengayomi begitu. Nah, pengayoman ini tuh juga tidak menunjukkan bahwa mereka itu Jawa sentris, enggak. Mereka itu lebih berfokus kepada Islam secara bukan Islam secara global gitu ya, Islam secara agama dan nasional begitu. Jadi itu bisa dibilang kenapa NU dan Muhammadiyah itu mempunyai pengaruh besar begitu sampai saat ini. Apalagi kan mereka juga Muhammadiyah ya mempelopori kan sekolah-sekolah Islam modern betul. Yang mana memberikan wawasan-wawasan tidak hanya pada wawasan Islam yang tradisional seperti yang dilakukan NU, tapi juga Islam-Islam yang pengajaran pendidikan Islam yang berkiblat juga ataupun bisa dibilang bersanding gitu dengan pengajaran pendidikan di Eropa begitu, seperti filsafat Eropa juga dipelajari oleh Muhammadiyah dan lain sebagainya. Iya, jujur menarik sih, benar-benar kayak membuka perspektif banget ya, perspektif baru gitu ya guys dari jawaban dan pembahasannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Mungkin ini lebih sedikit ke refleksi pertanyaannya. Ya dimana tadi kita membahas semua organisasi ini kan berlandaskan dengan faktor agama gitu ya. Nah, kenapa sih faktor agama ya itu menjadi semacam motor utama gitu dalam suatu pergerakan nasional di masa itu gitu? Mungkin boleh dari Nipal? Mungkin seperti ini ya, kayak kenapa sih agama bisa lebih penting pada masa itu? Karena pada masa itu juga kan pendidikan tidak bisa diterima oleh semua orang, hanya orang-orang bangsawan gitu ya bilangnya. Karena kurangnya pendidikan ini yang diterima oleh masyarakat kecil atau masyarakat biasa, maka ada alternatifnya yaitu agama masuk dengan cara mengajarkan orang-orang yang tidak kebagian pendidikan oleh bangsa Eropa ini gitu. Jadi makanya pendidikan agama ini lebih gampang diterima karena mereka mengajarkan semua dari akar-akarnya lah, nggak cuma orang-orang yang bangsawan atau yang orang-orang penting gitulah. Makanya itu pada masa itu tuh kayak agama tuh lebih menjadi motor lebih jadi penggeraknya lah gitulah. Karena ya itu tadi banyak ulama-ulama juga yang baru datang dari Mekah gitu, datang ke Indonesia untuk mengajarkan agama yang mengajarkan pelajaran-pelajaran yang mereka dapat di Mekah sana. Iya betul. Benar seperti kata rekan saya Rival, mengapa sih agama itu menjadi motor utama begitu ya pergerakan politik ataupun pergerakan kita melawan kolonial pada masa itu? Ya karena itu tadi
pertama, pendidikan itu tidak semua bisa diakses, hanya orang-orang tertentu. Kalaupun bisa diakses itu tidak benar-benar setara dengan pendidikan standarisasi yang Eropa, karena walaupun standarisasi Eropa itu tetap dikasihnya tuh yang tidak benar-benar seperti orang Eropa ngasih ke orang Eropa lain gitu kan, tetap dibedakan, diporsir gitu ya. Nah kalau orang-orang yang mendapatkan pendidikan versi Eropa ini, maksudnya mereka itu didorong untuk berpikir kritis dan lain sebagainya. Kalau orang-orang pribumi yang mendapatkan pendidikan berstandarisasi Eropa, mereka tuh dibentuk untuk menjadi bawahan. Kurikulumnya tuh seperti itu kan, berbeda kan kurikulumnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kenapa agama itu menjadi motor begitu ya? Karena agama itu tuh bisa dibilang candu. Kalau kita lihat dari pengenalan pemikiran dari Karl Marx itu sendiri kan, agama itu candu untuk orang-orang yang teripres gitu kan. Kalau pada Karl Marx kan itu kan tentang bourgeois dan proletar ya. Kalau kita lihat keadaannya, kita bercermin keadaannya pada masa itu, kita diripres oleh kolonial, mempunyai modal yang lebih banyak juga kan, kapitalis perdagangan mereka yang kapitalis juga dan lain sebagainya. Kita juga yang tidak mendapatkan pembayaran yang sebanding gitu kan. Bisa dibilang itu cerminan juga ya, bisa dibilang cerminan dari pemikiran Karl Marx bahwa agama itu menjadi penenang orang-orang yang teripres. Itu yang kedua. Yang ketiga itu agama itu mudah diakses, benar seperti kata Rival, mudah diakses karena orang-orang yang masuk ke Indonesia, balik lagi ke Indonesia itu sendiri juga menyebarkan pendidikan agama. Karena dalam Islam itu sendiri, yang saya tahu sebagai penganutnya gitu kan ya, Islam itu mendorong umat-umatnya untuk berpendidikan, mencari ilmu, menuntut ilmu agar tidak hanya, dan mendorong untuk berpikir kritis juga. Kalau kita lihat ya, tidak hanya berdiam diri terus kayak hanya menyerah kepada Tuhan, enggak juga. Kita tuh harus tetap berusaha juga. Nah itu mungkin 3 alasan mengapa agama menjadi motor begitu ya. Nah selain pendidikan yang tidak mudah diakses, kedua itu agama sebagai candu juga, lalu Islam juga yang punya nilai terkait pendidikan gitu pendidikan ya. itu sendiri. Yang terakhir itu adalah karena agama itu mudah untuk dimobilisasi. Orang-orang yang kalau kita lihat kan politik agama ya. itu kayaknya. Kalau kita lihat pada masa ini, agama itu tuh mudah dimobilisasi. Orang-orang yang bisa dibilang terlalu fanatik terhadap agama, tidak benar-benar kritis terhadap agama, itu tuh gampang untuk dimobilisasi melalui politik agama itu sendiri. Itu sih yang bisa kita refleksikan ya sampai saat ini begitu. Ya. Wow. Langsung boom. Kayak ibaratnya kayak kita mendapatkan suatu pemahaman yang baru gitu ya, terkait satu buku doang loh ini. Coba kalau misalkan kita bahas kayak bukan baca gitu ya, atau kita baca terus kita bahas buku lain gitu ya, mungkin kayak bakal kayak ketemu satu dengan tema yang sama gitu terkait pergerakan Islam di Indonesia gitu. Itu bakal kayak ketemu garis yang sama gitu, line yang sama, dimana dari agama kemudian melahirkan suatu pemikiran kayak mereka tercerahkan gitu ya. Apalagi pada saat itu juga di abad pertengahan di Eropa, di abad pertengahan di mana mereka juga punya budaya yang maju, pendidikan mereka juga luar biasa, filsuf-filsufnya juga banyak gitu loh, yang apalagi di sejarah juga ada gitu ya, kayak siapa, Ibnu Khaldun ya kan salah satunya gitu ya, dan lainnya gitu loh. Di dunia kesehatan juga ada gitu ya. Sampai akhirnya mereka punya prinsip untuk melakukan pergerakan itu karena ya penjajahan itu tidak sesuai dengan nilai agama gitu ya, yang dimana harusnya kita manusiakan manusia gitu ya, tetapi justru dengan adanya penjajahan justru mendiskriminasi gitu ya, terutama kita gitu ya, masyarakat kita pada saat itu gitu loh, nenek moyang kita gitu kan. Makanya agama ini ingin
mungkin satu sisi juga ingin menegakkan keadilan gitu loh bagi manusia gitu, bagi dunia juga gitu loh, dengan lewat organisasi-organisasi ini. Walaupun memang ibaratnya ketika mereka bergerak terkesannya terlalu radikal, ada yang kooperatif, tapi ya tujuan mereka sebenarnya sama gitu ya, untuk kesetaraan gitu loh di berbagai sektor, baik ekonomi tadi, baik sosial, baik politik, baik agama juga tadi ya, ada yang diskriminasi agama gitu ya. Nah, benar jadi pembelajaran sih untuk kita sekarang. Mungkin kita, karena kita udah bahas buku ini, mungkin boleh ke kritik dan saran nih setelah teman-teman baca gitu ya buku ini. Kira-kira tadi misalnya ada yang kira-kira nih perlu baca buku terkait ini nih untuk pergerakan Islam yang lebih lengkapnya nih gitu. Boleh dari teman-teman, dari Iren? Mungkin karena argumen ya di bab 2 itu sebenarnya benar-benar si penulis ini, Bapak Deli Armando itu menyatakan begitu bahwa Sarekat Islam itu sebagai pelopor gerakan Islam Indonesia begitu. Jadi buku ini lebih membahas Sarekat Islam begitu kebanyakan. Walaupun sebenarnya pada buku ini kalau kita lihat ya, ini kan gerakan modern Islam ya. Ya kan, gerakan modern Islam. Tidak hanya kita berpatok kepada satu organisasi, tapi harusnya tuh kita harusnya penulis itu kalau kita melihatnya gitu ya, kalau dia judulnya itu gerakan modern Islam, berarti semuanya harusnya gitu ya. semuanya begitu lebih menginclude. Harusnya tadi juga membahas tentang lebih banyak NU dan Muhammadiyah ya kan, tapi nyatanya malah membahas lebih banyak Sarekat Islam. Walaupun dibagi 4 periode, tapi ya tetap aja menceritakan tentang Sarekat Islam begitu. Bukan walaupun karena dari argumennya juga ya, Sarekat Islam itu menjadi pelopor bisa dibilang gerakan Islam gitu. Namun kalau kita lihat dari bukunya Safrizal Rambe tentang Sarekat Islam itu sendiri, pada buku Bapak Deli Armando ini ada perbedaan begitu. Yang dilihat ini adalah Islamnya itu sendiri, gerakan Islamnya itu sendiri, bukan Sarekat Islam secara keseluruhan. Walaupun di bab 2 itu membahas Sarekat Islam, karena di bab 2 itu dan bab selanjutnya Bapak Deli Armando atau penulis mencoba untuk membroader ataupun memperluas pemahaman kita tentang Islam itu sendiri lewat tanggapan dari adat, lalu tanggapan dari Belanda membuat organisasi Islam juga kalau nggak salah ya, untuk adu domba saingannya, nasionalis, lalu ada Sarekat Islam Afdeling B, lalu ada partai-partai Islam lain seperti PERNI, lalu ada Partai Islam Indonesia. Nah, itu kan mencoba begitu penulis untuk melihat organisasi ataupun partai-partai gerakan berbasis Islam yang menjadi pelopor, bisa dibilang selain Sarekat Islam menjadi salah satu pelopor juga gerakan Islam modern begitu. Itu sih kritik dan impresi saya terhadap buku ini begitu. Oke, dari teman-teman cukup. Sebenarnya cukup ya, sama gitu ya, karena kita sekelompok. Iya, kita bahas bukunya sama, jadi diskusinya sama gitu ya. Oke, mungkin gak kerasa sih kayaknya ini udah mungkin sejam gak sih? Enggak lah ya, 40 menit kali ya. Tapi seru banget sih, mungkin kalau misalkan nggak diiniin bisa 1 jam gitu ya, ngebahas satu buku aja gitu ya. Kayaknya 30-40 menit kayaknya kurang gitu ya. Mungkin aku saya sedikit berikan kesimpulan gitu ya dari pembahasan kita tadi gitu ya barusan. Walaupun sebenarnya tadi yang udah disampaikan sama teman-teman gitu kayaknya udah kesimpulan semua gitu ya, udah nilai-nilai semua tuh, intisari semua gitu ya. Bahwa sebenarnya dengan adanya gerakan Islam pada masa itu tuh sebenarnya ada positif juga sih untuk menjadi motor bagi masyarakat Indonesia gitu ya, untuk sadar gitu loh bahwa kita harus punya pendidikan satu, supaya kita bisa tahu nih ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, kita ini adil, ini tidak adil gitu loh, dan sebagainya gitu loh, antara positif dan negatif lah ibaratnya gitu. Sehingga ketika kita misalnya melihat diskriminasi yang dilakukan Belanda sama sama rakyat Indonesia, itu tuh bisa menjadi suatu motivasi kita untuk saya ingin menegakkan keadilan gitu.
kayak tokoh-tokoh yang tadi dibahas gitu ya, organisasi-organisasi yang tadi dibahas ini menegakkan di bidang ekonomi, ya adanya Serikat Islam SID Serikat Islam Serikat Dagang Islam. SDI ya Serikat Dagang Islam gitu ya. Nah terus ada yang tadi antara kaum adat dan kaum agama gitu ya. Nah yang awalnya mereka bermusuhan kemudian mereka ternyata mereka dapat pressure yang sama itu justru bukan untuk mencapai kemerdekaan ya, persatuan gitu ya, bukan yang untuk mementingkan masing-masing gitu ya. Jadi mereka harus bersatu gitu untuk lawan si kolonial ini gitu kan, karena sebenarnya mereka berada di tekanan yang sama gitu ya gitu. Jadi ya mungkin dari banyaknya pesan tadi yang sudah dibahas ya, itu banyak banget pesan-pesan yang bisa kita ambil, yang kita bisa jadi bahan refleksi untuk kita pribadi bahkan gitu ya, untuk bisa dibilang menjadi semangat kita untuk bersatu gitu loh. Itu juga bisa tuh gitu ya, dari kelompok mana, kubu mana, tapi tujuan kita kan satu, ingin maju, ingin melawan kolonial gitu ya. Nah hak kita didapatkan betul gitu loh. Ini kalau untuk di zaman modern sekarang kira-kira untuk menuju apa? Indonesia emas juga bisa gitu ya gitu. Mungkin sekian podcast perdana dari kelompok 5 kali ini yang membahas terkait tadi saking semangatnya kayaknya aku agak lupa deh nyebutin tokoh buku ini, yaitu Bapak Deliar Nur, penulisnya ya, yang menuliskan gerakan modern Islam di Indonesia tahun 1900 sampai 1942. Kayaknya udah deh. Udah ya? Oh, Udah sepertinya udah ya. Oke. Mungkin saya akhiri. Saya sebagai moderator pamit undur diri bersama dengan teman-teman saya, ada Irene, Safira, dan Rival. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah.